Guess what? Let's find out. Halo guys, hari ini kita bakal bahas tentang data preparation dan juga data cleaning. Di sini saya akan jelasin mengenai kedua hal tersebut sekaligus juga mempraktekannya. Untuk pendahuluannya, sebelum analisis atau modeling, data mentah yang kita punya itu harus dibersihkan dan disiapkan supaya hasil analisisnya itu akurat. Tahap ini tuh disebut data preparation dan data cleaning. Data preparation itu ketika kita menyiapkan juga menyusun data yang mentah agar siap diolah. Kemudian data tersebut kita bersihkan dari kesalahan-kesalahan yang ada, misalnya missing values, outlier, kemudian format data yang tidak selaras, itu semuanya dibersihkan di data cleaning. Analoginya nih, kayak koki yang nyiapin bahan makanan sebelum masak, data juga perlu dibersihin. Di sini saya akan ngejelasin mengenai data preparation. Di sini karena udah ada job sheet praktiknya, kita pertama-tama tuh buka dulu pakai Google Colab-nya. Karena di sini kan kita akan ngoding ya sebenarnya. Nah, karena di sini udah ada codingannya, kita tinggal bisa copy paste aja. Di sini kita import dulu library yang akan kita pakai. Itu ada Pandas, NumPy, dan juga Matplotlib dari Python ya, karena Google Colab itu terkoneksi sama Python. Setelah itu kita bakal membaca datasetnya. Di sini datasetnya itu kita sambungin dulu ke Google Drive. Di Google Colab-nya juga kita sambungin dulu ke Google. Setelah nyambung, baru kita bisa masukin nih, kita copy dulu path-nya yang ada di sini buat masukin file yang akan kita pakai. Terus di sini itu lihat 5 data pertama pakai codingan dfhead. Terus kita running. Nah, udah terlihat ini 5 data pertama yang ada di dataset kita. Setelah itu kita mau lihat info struktur datanya. Di sini kita bisa copy paste aja. Terus kita running pakai df info sama df describe. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau ada beberapa ada sekitar 200 lebih data atau record yang tipe datanya itu beda-beda. Di sini bisa kita lihat statistikanya, meannya, terus juga nilai minimalnya, nilai mediannya. Tapi karena ada beberapa data yang kosong, di sini jadi munculnya none. Nah, kita ini bakal bersihin data tersebut di data cleaning. Nah, selanjutnya kita masuk ke data cleaning. Di data cleaning kita bakal menghapus nilai yang hilang, kemudian data duplikat, dan mengoreksi format. Yang pertama kita cek nilai hilangnya dulu, maksudnya missing values. Di sini kita masukkan codingannya. Nah, setelah udah kita cek, di sini juga kita sekaligus ngisi nilai yang kosong di kolom age dan income itu dengan median dari data tersebut. Setelah kita ngisi missing values, kita menghapus data duplikat. Masukin codingannya, kemudian kita lihat ternyata ada data duplikat sebanyak 10 dan udah kita hapus juga di sini sekalian. Setelah itu kita ubah tipe data kolom customer itu ke string. Nah, setelah itu kita bakal ubah data tanggal itu ke format datetime dan juga ngeselarasin atau nyamain format yang ada di data tersebut. Selain kita bisa pakai job sheet yang tadi, atau kalau kita tahu codingannya itu seperti apa, itu kita bisa langsung masukin. Tapi di sini kelebihannya Google Colab itu kita bisa nanya ke AI. Di sini mereka terintegrasi sama Gemini. Misalnya kita nanya apakah kolom
join date sudah seragam formatnya. Mereka tuh akan meriksa di kolom join date ini apakah formatnya sudah seragam. Kita bisa langsung accept and run. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kalau sebenarnya di kolom ini tuh nah di sini kita bisa lihat ya, kalau di kolom ini tuh sebenarnya belum seragam formatnya. Kita bisa seragamin dengan tadi saya udah nyoba sebelumnya. Nah, udah kita ubah juga jadi date time. Selanjutnya bisa kita lihat info dari data yang udah kita running. Nah, semua datanya sama, ada 200, berarti nggak ada duplikasi. Kemudian ini tipe datanya. Ternyata kolom city atau kota ini masih nggak sesuai format. Jadi bisa kita ubah di sini, dan di sini kita juga ubah standarisasi singkatannya ya. Tadinya kan ada yang nulis JKT, SBY, kita ubah jadi Jakarta, Surabaya, dan pokoknya kita seragamin formatnya. Selanjutnya setelah sudah seragam formatnya, kita bisa menghapus outlier, karena kalau kita lihat bisa kita lihat di sini apakah kita bisa lihat unique values dari kolom H. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada angka yang 500, ada umur 500, itu kayak outlier, karena nggak mungkin seorang umurnya 500. Hapus outlier dari kolom H. Misal outliernya itu yang di atas 72, hapus data di atas 72. Nah, udah kita hapus, jadi semuanya ada 100, jadinya 193 records. Terus kita lihat juga nilai uniknya, udah nggak ada lagi yang 500 atau umur yang tidak memungkinkan. Kolom age dan income masih dalam tipe data kategorikal, jadi kita bisa ubah juga di sini dengan menggunakan ubah data age dan income menjadi integer. Kalau udah semua, kita bisa lihat lagi. Nah, udah semua. Setelah itu kita bisa download. Di sini bisa lihat nih. Di sini kita bisa download. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana data disiapkan dan juga dibersihkan. Tunggu konten-konten menarik lainnya ya. See you next time.